Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Apakah semua sehat? Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan KM-nya siapa? Kamu, kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Sudah? Untuk hari ini yang tidak hadir itu hanya Winarti ya. Yang lain hadir berarti. Winarti. Semua siswa hadir sudah. Nah, sebelum kita memulai kelas lebih jauh, ayo kita buat kesepakatan kelas. Ibu mengajukan ada beberapa kesepakatan. Yang pertama itu adalah kita harus menyimak orang yang sedang di depan. Baik itu ibu ataupun nanti teman kalian yang berpresentasi. Biarkan teman kalian yang presentasi itu berbicara, sedangkan kalian yang duduk itu diam. Sampai sini, ada yang mau protes? Cukup? Yang kedua, dilarang membuat kegaduhan. Kegaduhan itu apa? Keributan. Misalnya bertengkar. Harus mengikuti pelajaran dengan baik. Dari kalian, apakah ada yang mengajukan kesepakatan kelas? Atau cukup hanya dua itu? Cukup? Berarti sepakat semua. Ibu harap kita semua dapat menjalani dua kesepakatan tersebut. Selanjutnya, setelah kesepakatan kelas, ada persepsi. Di minggu sebelumnya, kita sudah belajar dua hal, tentang pengertian dan unsur-unsur cerita fantasi. Kira-kira ada yang masih ingat apa saja unsur-unsur cerita fantasi itu? Ada yang masih ingat? Mau ibu tunjuk? Coba Aisyah. Sebentar. Tema, tokoh, penokohan, alur, latar, dan amanat. Ya. Jadi, unsur-unsur teks fantasi itu ada tokoh, tema, penokohan, alur, latar, dan amanat. Nah, nanti Ibu harap kalian semua tidak melupakan materi yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Lalu, hari ini kita akan memasuki materi baru dengan tujuan pembelajaran melalui pendekatan culturally responsive teaching dan teaching at the right level dengan model pembelajaran problem based learning yang dipadukan dengan metode ceramah, diskusi, dan presentasi berbantuan PPT dan LKPD. Peserta didik, maksudnya itu adalah kalian, siswa kelas 7I, mampu menganalisis informasi berupa struktur teks naratif yang didengar dan dibaca secara lisan dan tulis. Nah, nanti di akhirnya Ibu harap kalian itu bisa untuk mengemukakan atau menganalisis
unsur-unsur teks struktur teks naratif yang terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Ibu, itu apa artinya? Nanti Ibu jelaskan di ada bagiannya. Selanjutnya, kita akan melaksanakan asesmen awal. Langsung diisi bisa di sini. Jangan lupa nama dan kelas. Dibaikan ke belakang. Sudah cukup? Silakan diisi sebisanya terlebih dahulu. Sudah, kita belakang. 2 deui. Belakang. Udah. Cukup? Lagi. Silakan dikerjakan, jangan lupa nama dan kelas. Ibu beri waktu 5 menit. Coba pinjam, Neng.
Sudah? Cung yang belum? Sudah semua? Sudah. Silakan diselesaikan dulu. Sudah? Yang sudah kumpulkan ke depan estafet. Sudah? Yang sudah? Sudah ya? Nah, ini harus Ibu koreksi. Coba kalian buka buku paket halaman 141. Halaman 141. Nah, di situ ada bab 1, gelombang besar. Sudah? Sini. Sebagai pemanasan, kalian baca dulu teksnya. Ibu akan mengoreksi jawaban kalian terlebih dahulu. Silakan dibaca.
Sudah? Tadi kalian sudah mengerjakan asesmen awal. Nah, kita lanjut. Ada pertanyaan pemantik. Apakah kalian masih ingat apa itu teks cerita fantasi? Coba dibuka lagi bukunya. Ada tidak? Masih ada tidak catatannya? Apa itu cerita fantasi? Ada yang sudah ketemu? Apa? Cerita fantasi adalah Naratif ya. Teks naratif adalah cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa atau kejadian yang disusun secara runtut atau teks kronologi sesuai dengan urutan waktu. iya, cerita fantasi, naratif fantasi itu adalah cerita yang disusun berdasarkan imajinasi penulis. Lalu yang kedua adalah selain tokoh dan peristiwa, apa yang membuat cerita fantasi menjadi menarik? Siapa yang mau? Ada yang mau? Atau ibu tunjuk ya? Kamu coba. Aini. Harus ada konflik atau peristiwa. Harus ada konflik atau peristiwa. Kalau sebuah cerita itu cuma ada awal dan akhir, kira-kira bakal menarik tidak? Tidak ya, karena harus ada yang menjadi daya tariknya, yaitu peristiwa atau konflik.
Kita lanjut ke nomor 3. Bagian apa saja yang harus ada dalam sebuah cerita fantasi yang lengkap? Tadi sudah perempuan. Ibu pengen ke laki-laki. Cobain yang paling depan. Coba yang keras, kan kamu laki-laki. Laki. Harus ada pembuka, isi, dan penutup. Harus ada pembuka, isi, dan penutup. Itu secara umum. Harus ada pembuka, isi, dan penutup. Paham sampai sini? Lanjut. Nah, perhatikan teks dari guru. Saya, ibu, punya sebuah teks. Dilihat dulu. Nah, bukan ini, maaf. Nah, ini. Terlihat tidak dari belakang? Coba dibaca. Dibaca terlebih dahulu. Ia sering mendengar cerita kakeknya tentang Yesus Raka dan kemudian Contoh penulis itu hanya bisa diangkat oleh orang yang berhati bersih dan ketika diputar dulu, ia menemukan sebuah batu besar dan bercahaya yang menyeramkan yang menyeramkan menyatu dengan tubuhnya sebagai penjaga malam. Sejak saat itu, Lisa menuju kembali saat Menurut kalian, cerita ini lengkap atau tidak? Kenapa? Karena tidak ada yang bagian tengah. Ini cerita ini hanya ada awal dan akhir atau awal dan penutup. Tapi tengah-tengahnya tidak ada. Kok bisa ibu tiba-tiba sampai sejak saat itu? Memang ada apa sebelumnya? Kan seharusnya seperti itu ya. Harus ada yang menyebabkan mengapa sejak saat itu di desa lereng gunung tak lagi dilanda bencana. Jadi ada yang kurang. Menurut kalian menarik tidak jika teksnya seperti ini? Tidak ya, karena hanya ada awal dan akhir. Tidak ada yang menariknya. Nah, baik kita lanjut. Nah, tadi kenapa tidak lengkap? Karena strukturnya tidak lengkap. Struktur teks fantasi itu ada 4. Yang pertama itu adalah orientasi. Orientasi ini adanya paling atas, berisi perkenalan. Perkenalan apa Ibu? Apakah perkenalan nama? Iya, perkenalan tokoh, latarnya, suasananya, atau konfliknya. Diperkenalkan terlebih dahulu. Mau bercerita tentang apa sih cerita itu? Ada di orientasi, itu ada di pengenalan. Yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi ini adalah mulai terjadinya peristiwa. Contohnya, tadi kamu namanya Rangga. Rangga dan Askia adalah teman baik, sahabat. Tapi tiba-tiba Rangga dan Askia ini bermusuhan. Pastikan ada sebabnya, ada awalnya. Kok tadinya yang tiba-tiba bersahabat, kemana-mana bersama, kok tiba-tiba bermusuhan. Nah, penyebab dari bermusuhan ini masuk ke komplikasi sampai terjadinya bermusuhan antara Rangga dan Askia. Sampai sini paham? Baik, yang ketiga adalah resolusi, penyelesaian konflik atau permasalahan. Kita balik ke permasalahan Rangga dan Askia. Tadi kan bermusuhan ya, Askia dan Rangga. Tiba-tiba mereka akhirnya berbaikan, baikan lagi, bersahabat lagi. Itu adalah resolusi. Akhirnya penyelesaiannya. Jadi mereka bisa saja mengakui kesalahannya. Mau Rangga atau Askia dulu yang meminta maaf. Itu adalah resolusi, permintaan maaf. Yang terakhir adalah koda, berisi amanat atau pesan. Sebuah cerita itu dibuat pasti berdasar ada yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, apakah amanat untuk kebaikan, apakah menyampaikan kesedihan, itu amanatnya ada di akhir.
Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Cukup? Nah, ayo diskusi kelompok. Ibu sudah membentuk kelompok dari hasil pengerjakan kalian. Tadi asesmen awal. Ibu tampilkan terlebih dahulu pembagian kelompoknya. Nah, terlihat tidak? Ini salah tadi ya. Sebentar. Satu. Oke, kelompok 1 ada Syafiq. Syafiq mana Syafiq? Syafiq. Lalu ada Tina, ada Asyifa, ada Nazla. Itu kelompok 1. Kelompok 2, Kandira, Delvia, Aisyah, Siti, dan Rosi, Deswita, dan Intan, Nur Apriliani. Yang kelompok ketiga itu ada Askia, Marcelia, Mela, dan Siti Kania. Untuk kelompok 4 ada Fadlan, Siti Nuraini, Dika, dan Vira. Kelompok selanjutnya, kelompok 5. Di sini ada Syahlan, ada Rangga, dan Iklil. Untuk kelompok 6 ada Noval, Lutfi, Rizky A, dan Zahrotun. Terakhir ada Dimas, Sayila, dan Agni Nurul Insani. Silakan berkelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4 di sini. Pak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebelah sini. Yuk, semua berdiri. Kelompok 1. Kelompok berapa? 1 mana 1? 1 sebelah sini. Kelompok 2. Kelompok 2 mau di belakang sana atau sini boleh? Oh, di mana? 5 di sini boleh. 5 siapa saja? Jahlan, Rangga, dan Iklil. Silakan. Syafiq di mana? Kelompok berapa? Kelompok 1. 1. 1? Satu. Kamu kelompok berapa? 4. 4 di belakang di sini boleh, di belakang sana boleh. Ayo mau di mana? Cepat. Kelompok 3. 3 mana 3? 3 siapa? 3 siapa? Kandira, Askia, Marcelia, Mela, dan Siti Kania. Di mana? Di sini. Di meja situ atau ya? Di sini ya. Sok. Fadlan di mana? Fadlan. Fadlan kelompok 4. Mana kelompok 4? Belakang. Sudah ya? Kamu kelompok mana, Dimas? Kelompok berapa? Sayila ya? Zahrotun Sayila. Sayila. Zahrotun. Kelompok berapa? 6 sama siapa? Noval, Lutfi, Rizky A, Zahrotun. Di mana? Oh, di sini. Menit terpisah atau sebelah sini atau enggak? Bawa kursi sebelah sini. Atau masa mau berkelompok berjauh-jauhan? Sudah? Ibu di sini sudah mempunyai LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti silahkan dikerjakan ya. Ke belakang, tolong. Ke belakang, tolong. Ke belakang, tolong. Ini cuma ini ya. Sudah?
Sudah dapat semua kelompok? Ada yang belum dapat kelompoknya? Sudah ya? Silakan dilihat dulu. Di situ ada nama dan kelas. Tulis semua anggota kelompok kalian. Boleh panggilannya atau nama depannya saja boleh karena tempatnya sempit. Lalu kelasnya kelas 7I. Boleh? Mau nama panggilan boleh? Boleh? Sudah? Ini sudah? Sudah? Ini sudah? 3 orang ya? Belakang sudah? Nah, silakan kalian baca dulu teksnya bersama-sama, lalu cari mana bagian orientasi, mana bagian komplikasi, mana bagian resolusi. Tadi materinya sudah Ibu jelaskan, lalu jelaskan juga alasannya. Kenapa paragraf itu kok bisa masuk ke misalnya orientasi. Ibu, orientasi itu paragraf kelima. Tulis paragraf ke-5. Alasannya apa? Tulis. Apakah berisi konflik atau apa? Dituliskan. Nanti kalian bisa bertanya jika ada yang belum dipahami. Ada yang tanyakan dulu? Tidak, silakan dicoba dulu dikerjakan ya. Ada ini tabelnya. Ada tabelnya nggak belakang? Ada tabelnya nggak? Ada. Belakangnya ada tabel? Belakangnya ada tabelnya? Ada, oke. Ya, diisi. Nanti dibaca dulu, terus nanti ditentukan. Ini kan ada ini ya. Kali kan beda. Ada nomornya 1, 5, 4, 2, 3, 7 dan seterusnya. Nah, Ibu ini Ibu Aca, kamu cari mana bagian perkenalan. Nanti tulis di sini. Paragraf misalnya paragraf nomor 5 Ibu tulis di sini. Terus alasannya apa? Oke. Boleh buka buku tulis, buku paket, boleh silakan. Geser sayang, bagus. Oke, jadi gini ya. Ini sudah ada teks. Teksnya sudah dibaca? Sudah. Kalian cari. Ini ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Kalian baca. Mana sih yang menurut kalian itu masuk ke orientasi? Apakah paragraf ke-1, 2, 3, 4, atau 5? Terus tadi kenapa coba orientasi? Ada pengenalan. Pengenalan apa? Misalnya ada pengenalan tokoh kah? Atau ada pengenalan konflik? Boleh ditulis di bagian alasan.
Gantian tapi nanti ya, diskusi juga nulisnya gantian. Paham? Sudah, baca dulu. Bisa? Apa? Bisa? Gantian nanti ya diskusi, ganti orientasi itu apa saja. Tapi ini hati-hati ya, kelompok kalian itu ininya diacak paragrafnya. Nanti kalian berarti tulis nomor yang ada di paragrafnya. Paham? Untuk materinya paham? Lanjutkan. Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Bentar ya. Nanti gantian nulisnya ya. Gantian. Kan diskusi nanti bagian siapa gitu. Ini paragraf ke berapa? Ya, tulis paragraf ke 1, angka 1. Aduh, geser bentar, boleh? Tidak muat.
Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah bisa mencari alasannya? Bisa? Bisa. Syafiq bantu. Syafiq nulis tidak? Panas ya. Buat presentasi nanti. Iya, biar rame. Gak apa-apa, sok. Santai aja. Masih ada waktu. Sudah selesai? Yang penting terbaca. Ini menulis semua? 1, 2, 3, 4. Coba tulis yang menulis orientasi siapa, komplikasi siapa, ini siapa. Yang ini. Apa? Ya, dibacakan, dipresentasikan. Semua terus gantian dibacain. Misalnya orientasi siapa, komplikasi siapa, resolusi siapa, kode siapa. Oke.
Kenapa? Sudah? Bentar lagi. Nanti pulangnya. Ini apa itu? Ini sudah? Mana lihat? Ditulis ya. Tadi yang menulis bagian ini siapa, 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 siapa. Ditulis namanya. Ya, di sini boleh. Sudah? Tunggu ya, ada yang belum. Yang sudah dibaca lagi, takutnya ada yang terlewat ataupun keliru, boleh. Ada yang beda, dibeda-beda, biar berbeda, beragam. Ini paragraf berapa? 2. Gantian nulisnya. So. Sudah? Nah, gantian. Diskusikan, dicari dulu. Ininya mana? Sudah. Belakang sudah. Enak ya? Adem. Tiis. Tenang. Sabar ya, nanti dulu lihat, ada yang belum selesai. Ini takutnya itu, coba. Tujuh. Sudah? Tunggu yang depan belum ya, dibaca lagi. Iya, semua presentasi. Gantian nanti yang berbicara. Iya, pakai. Salam dulu, perkenalkan, kami dari kelompok berapa. Ada siapa saja? 1, 2, 3, 4. Iya,
Iya, nanti diputar dulu, dipilih. Mana itu? Semua. Maju bareng. Iya, bacanya sesuai yang ditulis sama kita. iya, boleh. Jadi sendiri-sendiri. Iya, bacanya sendiri-sendiri tapi majunya bareng-bareng. Oke, sama-sama. Sudah dibaca lagi, takutnya ada yang ketuker, terlewat. Tadi, awas ya, ini ada angkanya. Takutnya nanti terlewat, nanti salah. Sudah? Gimana ini yang depan? Sudah belum? Belum. Sudah? Terus? Sudah? Kita akan berpresentasi, menyampaikan hasil diskusi kelompok. Nah, Ibu kan tadi membagikan dua teks ya. Ada dua teks yang berbeda. Jadi nanti semua kelompok presentasi terlebih dahulu, nanti di akhir memberikan tanggapan. Apakah ada yang berbeda? Oh, Ibu, saya mah berbeda dengan kelompok, misalnya kelompok 3, karena menurut saya seperti ini orientasi itu alasannya. Boleh ya? Ibu pilih dulu, kita gunakan spin. Siapa yang pertama kali berpresentasi? Kelompok berapa? Kelompok 6. Siapa kelompok 6? Siap. Silakan ke depan. Nah, nanti anak-anak yang tidak presentasi disimak dengan baik ya. Ketika yang presentasi mengucapkan salam itu wajib dijawab. Silakan. Nanti dikenalkan ada siapa saja di kelompok 6 ya. Salam. Yang bareng, yang kompak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ada siapa saja yang mau kenal? Rizkia, Rizkia, mana Rizkia? Ya. Terus? Zahra, Ada siapa lagi? Zahra, Zahra yang mana? Zahra yang ujung. Terus? Lutfi, Lutfi yang mana Lutfi? Terus terakhir ada? Topal. Akan mempresentasikan struktur bersama. Ceritanya apa? Ikan layung dan ikan kokpol menjaga misteri situ gede. Ya. Terus lanjutkan. Ayo fokus jadi tawa-tawa nanti yang lain apa presentasinya? Baca aja. Dan itu alasan dalam paragraf tersebut memperkenalkan latar tempat tokoh utama dan suasana awal cerita. Itu bagian Tasik. yang kedua bagian apa? Komplikasi. Dalam paragraf tersebut muncul permasalahan atau konflik yang melibatkan interaksi antara manusia dan ikan penjaga. Itu bagian apa? Komplikasi. Yang ketiga siapa? Dalam paragraf tersebut berisi penyesalan, masalah atau konflik yang diambil oleh tokoh di dalam cerita. Itu bagian Solusi. terakhir. Paragraf tersebut berisi penyelesaian masalah atau konflik yang diambil oleh tokoh di dalam cerita. Bagian Koda. baik selamat sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut ke sini dulu perwakilan Zahra. Zahra sini dulu, pencet dulu. Pencet. Siapa yang presentasi selanjutnya? Silakan duduk. Kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Ini dipegang biar terdengar ya. Nanti kalau sudah ada yang presentasi selesai, kita buka aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul dari teks cerita fantasi yaitu Petualangan di Tanah Legenda Tasikmalaya. Struktur yang pertama yaitu orientasi. Orientasi terletak pada paragraf 5 dan 1. Alasan kami memilih paragraf ini adalah dalam paragraf tersebut mengenalkan pembaca pada tokoh, latar waktu, latar tempat, dan awal mula munculnya konflik. Semua unsur tersebut menjadi pengantar dalam cerita ini. Aplikasi paragraf 6, 2, dan 4. Dalam paragraf tersebut muncul dengan adanya konflik dan rangkaian hambatan yang dialami oleh tokoh utama. Adanya konflik pencurian batu dan melawan bayangan diri tokoh untuk membuat bagian ini penuh ketegangan. Komplikasi ada di paragraf 3 dan 8. Tahap ini menunjukkan adanya penyesalan konflik baik melalui pertarungan fisik maupun keberhasilan normal para tokoh, yaitu Budi yang berkorban untuk menyelamatkan Ram.
Koda berisi refleksi nilai moral dan nasib akhir. Tokoh dalam cerita ditutup dengan pesan bijak tentang penggunaan kekuasaan secara bertanggung jawab dan penting menjaga keseimbangan alam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Siapa? Syafiq. Coba pencet dulu Syafiq ini. Dipencet. Biar yang presentasi selanjutnya kelompok mana? Iya, tengah. Ini tah. Tek gitu. Nah, sudah. Kelompok mana? Ketiga ini kelompok. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Tinggal 4 lagi ya. Dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, struktur orientasi, paragraf nomor ke-5 dan 1. Alasannya adalah, dalam paragraf tersebut mengenaikan pembaca tokoh, latar waktu, latar tempat, dan awal mula munculnya konflik. Semua unsur tersebut menjadi pengantar dalam cerita ini. Komplikasi, paragraf nomor ke-6, 2, dan 4. Alasannya adalah, dalam paragraf tersebut muncul dengan adanya konflik dan rangkaian hambatan yang dialami oleh tokoh utama. Adanya konflik pencarian batu dan melawan bayangan diri tokoh utama membuat bagian ini penuh ketegangan. Resolusi, tahapan ini menunjukkan adanya layanan konflik baik melalui penurunan fisik maupun keberhasilan moral tokoh, yaitu Budi yang berkat untuk menyelamatkan Rangga. Koda paragraf ke-7 berisi refleksi nilai moral dan nasib akhir tokoh. Dalam cerita ditutup dengan pesan bijak tentang penggunaan kekuasaan secara bertanggung jawab dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Sudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipencet perwakilan 1 orang. Boleh siapa saja. Kelompok siapa ini selanjutnya? Kelompok 5. Yuk, kelompok 5 mana kelompok 5? Nah, ini suaranya tolong dikeluarkan ya. Kok kalau ngobrol biasa keras, biasanya teriak-teriak. Tapi kenapa pas presentasi suaranya pelan? Ini cuma bertiga ya. Satria ini. Dibuka yang keras, kencang. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengar tidak? Keluarkan lagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Orientasi dalam paragraf tersebut memperkenalkan antara tempat, tokoh utama, dan suasana awal cerita. Dalam paragraf tersebut muncul permasalahan atau konflik yang melibatkan interaksi manusia dan ikan penjaga. Dalam paragraf tersebut berisi penyelesaian salah atau konflik yang
diambil oleh tokoh di dalam cerita. Ya, sudah? Baru 3, satu lagi mana? Udah 4. Sudah. Terus ini ya dibacakan sama siapa yang kan ada 4. Baik. Baik, sudah. Tok lanjut. Paragraf tersebut berisi penutup cerita yang memberikan pesan moral atau amanat untuk para pembaca. Sudah? Silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Iklil, coba pencet Iklil. Nice. Kelompok berapa sekarang? Kelompok 4. Mana kelompok 4? Silahkan maju ke depan. Silakan. Yang keras ya, biar tetap dengar sampai di belakang. Ini terpisah. Nah, tapi yang keras ya, walaupun terpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan pasnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mendiskusikan hasil diskusi kami. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul teks narasi petualangan di Tanah Legenda Tasikmalaya. Struktur orientasi. Paragraf 5 dan 1. Alasan dalam paragraf tersebut mengenalkan pembaca pada tokoh, latar waktu, latar tempat, dan awal mula munculnya konflik. Semua unsur tersebut menjadi pengantar dalam cerita ini. Komplikasi paragraf 6, 2, dan 4. Dalam paragraf tersebut muncul dengan adanya konflik dan rangkai hambatan yang dialami oleh tokoh utama, adanya konflik pencurian batu dan melawan bayangan diri tokoh utama membuat bagian ini penuh ketegangan. Resolusi tahap ini menunjukkan adanya penyelesaian konflik baik melalui pertarungan fisik maupun keberhasilan moral para tokoh, yaitu Budi yang berkorban untuk menyelamatkan Rangga. Berisi refleksi nilai moral dan nasi akhir tokoh dalam cerita, ditutup dengan pesan bijak tentang penggunaan kekuasaan secara bertanggung jawab dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, pencet dulu. Tengah, pencet aja. Nah. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Berarti kelompok 7 terakhir ya. Mana kelompok 7? Oke. Silakan dipegang. Sama siapa? Yang mau buka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Struktur yang pertama yaitu orientasi pada paragraf nomor ke-5 dan 1. Dalam paragraf tersebut mengenalkan pembaca pada tokoh, latar waktu, latar tempat, dan awal mula munculnya konflik. Semua unsur tersebut menjadi pengantar dalam cerita ini. Komplikasi 6 dan 4. Dalam paragraf tersebut konflik dan rangkaian hambatan yang dialami oleh tokoh utama, adanya konflik pencurian batu dan melawan bayangan diri tokoh utama membuat
Mumpuni ini penuh ketegaan. Struktur resolusi. Paragraf nomor ketiga dan 8. Tahap ini menunjukkan adanya penyelesaian konflik, baik melalui pertarungan fisik maupun keberhasilan moral para tokoh, yaitu Budi yang berkorban untuk menyelamatkan Rangga. Yang keempat, koda. Paragraf ketujuh. Berisi refleksi, nilai moral, dan nasib akhir tanah. Tokoh dalam cerita ditutup dengan pesan bijak tentang penggunaan kekuasaan secara bertanggung jawab. Sekian dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan terakhir kelompok 7. Simpan di sini. Oh ya, tadi yang sudah presentasi kertasnya dikumpulkan. Ambil saya, tolong. Sudah? Yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin mempresentasikan hasil kelompok kami. Judul ikan layung dan ikan koko penjaga misteri situ gede. Orientasi. Dalam paragraf tersebut memperkenalkan latar tempat, tokoh utama, dan suasana awal cerita. Komplikasi. Dalam paragraf tersebut muncul permasalahan atau konflik yang melibatkan interaksi antara manusia dan ikan pintar. Dalam paragraf tersebut berisi penyelesaian masalah atau konflik yang diambil oleh tokoh di dalam cerita. Koda. Paragraf tersebut berisi penutup cerita yang memberikan pesan moral atau amanat untuk para pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti semua sudah ya presentasi. Kira-kira tadi kan Ibu sudah memberikan 2 jenis teks. Ada teks tentang ikan kokol dan ikan apa? Ikan kokol dan ikan gegeden. Deleg. Nah, sama petualangan di tanah legenda Tasik Malaya. Ada yang memberikan pendapat tidak? Bu, saya mah berbeda dengan pendapat kelompok lain atau misalnya sama, boleh? Siapa? Hai, boleh, silahkan. Dipegang ya, biar terdengar. Saya setuju, Bu, dengan pendapat kelompok lain. Jawaban kami pun sama. Sama dengan kelompok lain ya, berarti dengan kelompok yang tadi ikan kokol dan ikan apa? Nah, ada sedikit catatan dari Ibu tadi ketika kalian berpresentasi. Usahakan ke depannya kalau presentasi itu teman-teman kalian dilihat, jangan hanya melihat pada tulisan. Kalau bahasa Indonesianya tungkul kayak bahasa Indonesia nama. Tapi coba dilihat teman-temannya sekilas gitu ya, biar merasa diajak ngobrol. Paham ya? Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya dulu? Iya, boleh, silakan. Ini. Boleh. Apakah struktur teks fantasi ini harus berurutan mulai dari orientasi, komplikasi, hingga resolusi, Bu? Iya. Struktur teks fantasi itu ada 4 ya. Orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, ini harus berurutan. Mulai dari awal, tengah, hingga akhir. Urutan yang pertama itu orientasi, yang kedua itu komplikasi, yang ketiga di bawahnya resolusi, dan terakhir adalah koda. Paham ya? Berarti harus berurutan. Oke, paham? Siap. Nah, apakah ada yang bertanya lagi atau mau menyimpulkan? Siapa yang berani menyimpulkan? Boleh sebelahnya. Cocok berarti ya. Coba simpulkan, kita hari ini belajar apa saja? Kita hari ini belajar struktur teks berita fantasi. 1. Orientasi. Orientasi berisi perkenalan awal cerita, baik berupa pengenalan tempat, suasana, ataupun tokoh. Orientasi sudah pasti berada di awal cerita.
2. Komplikasi. Komplikasi berisi berbagai peristiwa hingga terjadinya konflik yang memuncak di dalam cerita. 3. Resolusi. Berisi penyelesaian dari konflik yang terjadi. 4. Koda. Koda berisi amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang. Terima kasih ya. Berarti kesimpulannya kita belajar tentang struktur teks fantasi. Nah, kita tadi kan di awal sudah mengerjakan soal. Terakhir, kita akan mengerjakan soal lagi. Seperti teks yang barusan, analisis lagi, tapi dengan teks yang berbeda. Silakan kembali dulu ke tempat duduk masing-masing. Sudah? Dikebelakangkan. Ini ada 2 lembar ya. Satu orang dapat 2 lembar nanti. Ini satu-satu dulu ke belakang. Ada satu lagi itu. Satu lagi. Kurang itu. Nah, ini buat jawabannya di sini. Nah, ini belakang. Ini buat lembar jawabannya ya. Sudah, itu lembar jawabannya. Ini satu ke depan. Belum. Soalnya ini. Satu lagi ya. Belakang 1, 2, 3, 4. 1. Ini 2 ya, 2 lembar. 3. 4. Soalnya belum. 1, 2, 3, 4. Ya, satu-satu ya. Berarti satu orang dapat 2 lembar. Kumpulkan ke depan. Rizkia. Sudah semua ya dapat soalnya? Nah, sekarang tadi kan kalian mengerjakan secara kelompok. Sekarang waktunya kalian mengerjakan secara individu. Caranya sama seperti tadi, baca dulu baik-baik teksnya, lalu pahami isinya, terus isi strukturnya itu ada di paragraf berapa saja. Misalnya Ibu orientasi menurut saya di paragraf 5, tulis paragraf ke-5 orientasi. Tuliskan juga alasannya. Nah, sekarang kalian dapat cerita, judulnya apa? Cerita si Loreng. Jadi baca baik-baik dulu ya, paham? Silahkan dikerjakan. Kerjakan sendiri-sendiri. Santai saja bacanya. Ya. Kan ini paragraf 1, Ya. 2, Ya. 3, ini Ini mah, ini nyambung sini. Jadi ini narasinya dulu, ini dialognya. Jadi ini 1, 2, 3, ini keempat. sampai sini. Sampai sini. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.
Santai saja ya, teksnya panjang, dipahami baik-baik. Yo, fokus, jangan ngobrol dulu. Awas ya, alasannya jangan ngarang. Alasannya itu harus sesuai dengan isi dari paragraf yang kalian pilih. Jangan sampai nanti kalian misalnya ngisi orientasi paragraf 1, alasannya kumaha abi we bu, Sunda nama. Jangan ya. Harus sesuai isi ceritanya bagaimana. Isi paragraf itu bagaimana. Silakan. Wah, ini cepat ya, hampir selesai. Kalau sudah, yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah? Boleh. Soal sebelah sini, jawaban sebelah sini. Boleh, silakan. Oke, hati-hati. Nah, ini soalnya jawaban sini. Sudah semua ya? Nah, nanti nilai yang kalian dapat dari mengerjakan ini adalah bukti. Apakah kalian benar-benar sudah memahami bagaimana menganalisis struktur dari teks fantasi yang benar dan memberikan alasan yang benar. Nanti Ibu lihat, kalau misalnya
nanti ada yang belum paham, boleh ditanyakan di pertemuan selanjutnya atau kalian bisa menghubungi ibu, bisa mengunjungi ibu di ruangan ibu atau lewat WA. Paham? Nah, pertemuan selanjutnya atau minggu depan kita akan belajar tentang kebahasaan teks naratif atau fantasi. Kalian punya HP di rumah? Punya ya, pastilah bagus-bagus HP-nya di rumah. Ada kuotanya? Ada. Pasti harus ada ya. Nah, kalian bisa cari-cari dulu, baca-baca dulu di internet atau ibu saya mau baca yang di buku, boleh silahkan dibaca dulu apa saja kebahasaan teks naratif atau fantasi. Pertemuan selanjutnya kita diskusikan. Ibu nanti jelaskan kembali. Paham ya? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Cukup? Kenapa ini? Terima kasih. Berarti pertemuan kita selesai sampai di sini untuk hari ini. Benar ini tidak ada yang ditanyakan lagi? Nah, oke. Silakan jika tidak ada yang ditanyakan lagi, rapikan mejanya. Kita siap-siap untuk pulang. Sudah? Siap? Nah, tadi ketuanya Askia ya, ketua kelas. Silakan Askia dipimpin berdoa bersama terlebih dahulu ya. Nah, baik anak-anak, sekian pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Hati-hati di jalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.